Salam nantiku sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'tillahu li ahadin khamsan minal hayati illa wa qad ta'adda hay'atahu khamsan ukhra. La yu'tillahu wewe uraweni sapa Allah li ahadin kaduwe wong khamsan ing limo minal hayati saking jodoh illa wa qata'adda angin wa qata'adda lan temen nyiapaken lahu kadheman khamsan ukhra ing lima perkara kang liya wa qata'adda lan temen nyiapaken sapa Allah lahu kadhe ahad khamsan ukhra ing lima perkara kang liya min jazaiha saking balesane khamsan. Kanjeng Nabi dawuh Allah tidak akan memberikan kepada seseorang 5 perkara kecuali Allah telah mempersiapkan balasan dari 5 perkara tersebut. Paham tadi? Allah tidak akan memberikan 5 perkara kepada seseorang sebagai balasan. Allah tidak akan memberikan kepada seseorang 5 hal kecuali Allah telah mempersiapkan 5 perkara dari 5 tersebut. Apa sih maksudnya? Paham? Jadi Allah tidak akan memberikan sesuatu kecuali Allah telah mempersiapkan sesuatu. Ketika Allah menghendaki sesuatu, berarti Allah telah mempersiapkan sesuatu. Contoh, ketika Allah memerintahkan kita untuk ini, berarti Allah telah mempersiapkan untuk balasan. Ketika aturan, berarti ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Ketika kita diperintah sesuatu, berarti sudah dipersiapkan untuk menerima sesuatu. Penting, kenapa? Karena sebagaimana contoh, Allah memerintahkan kita untuk sholat berjamaah. Sebagai balasannya, sholat berjamaah itu kata Rasul akan mendapatkan pahala 27 derajat dibandingkan sholat. Nah, ini membahas tentang 5 perkara yang Allah siapkan untuk orang yang mengerjakan 5 hal. Dan itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang 5 perkara itu? La yu'tihi ay Allahu asy-syakhsa urang weni sapa Allah rumaring syakhs asyukra ing syukur lin nikmati kadul nikmat illa wa qata'adda law asyadata, kecuali Allah telah menguata'adda lan menyiapkan sapa Allah lahu kadue ahad kadue syakhs asyadata ing tambahan ala tilkan nikmati ing atase nikmat-nikmat mumpun-mumpun nikmat. Qala Allah Ta'ala, Allah ngendika Allah jauh dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Lamun jika kau bersyukur atas nikmatku la azidannakum, maka pasti aku akan menambah nikmatmu. Berarti ketika Allah memerintahkan untuk bersyukur, pasti Allah telah mempersiapkan balasan dari ucapan syukur.
Jadi 5 perkara yang dibahas pada malam hari ini, bahwa antara sesuatu yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah dan itu sudah disiapkan. Yang pertama adalah Allah tidak akan memberikan kepada seseorang bentuk syukur untuk nikmat, menganjurkan untuk syukur atas nikmat yang Allah berikan, kecuali Allah telah mempersiapkan tambahan nikmat baginya. Makanya dengan surat Al Syakartum Azidan, Allah merintahkan jika bersyukur atas segala nikmat yang kita berikan. Ketika kita mensyukur nikmat yang kita berikan, Allah telah mempersiapkan tambahan nikmat yang lain. Karena ungkapan syukur ini bagian dari ngerumangsani, rumongso. Kalau apa yang kita terima hari ini tidak lepas dari kehendak dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andai kata kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, Al-Quran, Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kau menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya tidak akan mampu kau untuk menghitungnya, karena nikmat Allah itu tidak terhingga. Nikmat Allah tidak terbatas, tidak bisa dihitung. Siapa yang mampu menghitung detak jantung? Siapa yang mampu menghitung orang yang bernapas, menghirup, mengeluarkan, ada yang mampu? Siapa yang mampu menghitung kenikmatan mata, pikiran, kedipin? Bagaimana kita merasakan senang dan seterusnya? Tidak ada yang mampu menghitung, karena semua itu adalah nikmat yang Allah berikan. Maka sebagai orang yang beriman, kata Rasul, al-imanu ismani, iman itu orang macam, ismun bisyukri wa ismun bisobri. Siji dari wong beriman itu gelem syukur, nomor 2 gelem sabar. Paham? Siji gelem syukur, nomor gelem sabar. Nah, urusan syukur ini berarti salah satu sikap kita merumangsani bahwa ini adalah semata pemberian Allah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mau bersyukur kepada manusia, maka secara otomatis tidak mau bersyukur kepada Allah. Syukur itu apa? Syukur itu terima kan? Mari terima terus kasih. Jangan mau menerima saja tapi tidak mau memberi. Barang siapa yang tidak mau berterima kasih kepada sesama manusia, maka secara otomatis dia tidak mau berterima kasih kepada Allah. Karena kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Segala sesuatu yang kita butuhkan pasti butuh tangan-tangan orang lain, pasti butuh bantuan orang lain. Yang mungkin urusan sekecil apa yang kita pakai, pakaian, tidak mungkin kita buat kain sendiri, tidak mungkin kita jahit sendiri, pasti butuh orang lain. Nah, orang lain yang bisa mempersiapkan kebutuhan kita itu juga atas kehendak Allah, atas nikmat dan karunia dari Allah. Maka ketika kita mensyukuri nikmat Allah, ketika kita berterima kasih kepada sesama manusia, maka secara otomatis kita berterima kasih kepada Allah. Lam yashkurillah, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka sebenarnya dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Maka yang pertama adalah Allah menganjurkan kita untuk bersyukur. Pasti Allah juga menyiapkan balasan dari perintah yang Allah beri. La yu'tihi la yu'tihi
asyukra illa wa qad ta'azzala azyadah. Allah tidak memberikan syukur atas segala nikmat kecuali Allah telah mempersiapkan tambahan atas nikmat tersebut. Jadi yukti yang dimaksud ini, Allah tidak akan menyuruh kita untuk bersyukur kecuali sudah disiapkan balasan dari syukur. Wala yu'tihi ad-du'a illa wa qad ta'addala al-istijabata. Nomor loro. Wala yu'tihi lan ura wewe tidak memberikan siapa Allahu maring man ad-du'a ing doa. Doa itu pengharapan, berarti permohonan dari bawahan kepada yang maha kuasa doa. Illa wa qad ta'adda, kecuali wa qad ta'adda lan temen diapaken sapa Allah lahu kadhimah al istijabah ing istijabah. Istijabah di dikabu diijabahi ditungoni. Allah Ta'ala Allah dawuh dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Kan? Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kalian semua kepadaku, kata Allah di Quran. Astajib lakum, maka aku akan menjawab lakum bagi. Maka aku akan memenuhi laku bagi kalian yang berdoa. Makanya ad-du'a silahul mu'minin. Apa? Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Makanya kekuatan doa ini luar biasa. Doa itu akan mustajab ketika pada saat waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Doa akan semakin tajam, permohonan kita akan semakin kuat, permohonan kita akan cepat dikabulkan ketika kita di momen-momen yang tepat. Kapan? Di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Contoh, tentu berdoa di tempat musola ini dengan berdoa di hadapan Ka'bah beda, karena sambungannya kekuatan sinyalnya itu lebih kuat di depan Ka'bah. Paham? Paham? Jadi kalau kita senantiasa istiqomah berdoa, maka kata Allah, astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan jawab. Oleh karenanya ada kekuatan-kekuatan yang harus kita pahami di dalam diri manusia. Yang pertama ada kekuatan pikiran, kekuatan hati, kekuatan lisan, dan kekuatan tindakan. Sekarang dengan zaman-zaman masa-masa para wali, para nabi tentu berbeda. Para wali itu jangan ke nabi sudah, ke para wali. Para wali itu diberi keistimewaan yang namanya kaum. Kalau para nabi diberi keistimewaan yang namanya mukjizat. Nah, doanya para wali mustajab. Apalagi doanya para nabi mustajab. Kenapa? Karena
hatinya bersih, pikirannya bersih, lisannya bersih, dan tindakannya sesuai dengan syariat Islam. Tindakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya para wali dulu itu dengan karomah yang diberikan Allah kepadanya, cukup dengan bismillah, minta sesuatu langsung dikabul. Cukup dengan bismillah, kepingin ke tempat dari satu tempat ke tempat yang lain langsung dikabul. Perlu aku pesawat, perlu mau kendaraan karena dulu memang tidak ada. Kenapa? Karena doanya mustajab. Kenapa mustajab? Karena hatinya bersih, pikirannya bersih, lisannya bersih, dan tindakannya sesuai dengan tuntunan syariat. Balik. Maka ketika kita ingin dikabulkan doanya, ya butuh memenuhi tuntunan syariat. Makanya akeh wong pinter saiki tapi kurang benar. Kalau dulu banyak orang benar tapi kurang wong. Kalau dulu jadi antara pinter dengan benar ini beda. Pinter itu tempatnya ada di otak, benar itu tempatnya ada di hati. Makanya Rasul menjelaskan dalam sabdanya, ala inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam diri manusia ada segumpal darah. Jika ia baik maka baik seluruh jasadnya, jika ia buruk maka buruk seluruh jasadnya, kelakuannya. Apa itu? Dia adalah al-qalbu, yaitu hati. Otak pintar, otak cerdas menjadikan manusia pintar, hati cerdas menjadikan manusia. Makanya pintar benar ini kudu menjadi slogan santri dulu. Pintar benar. Pintar tempatnya ada di otak. Benar tempatnya ada di hati. Makanya kalau kalian tidak bisa menjadi orang yang pandai, jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang benar. Karena untuk menjadi baik itu kadang tidak perlu pintar. Orang goblok tapi manut, jujur, tahu nyalaan, tidak pernah zalimi temannya. Baik atau tidak? Meskipun tidak pintar. Meskipun tidak pintar tapi baik. Baik itu tidak butuh pintar. Syukur-syukur lebih baik pintar akibat. Jika kamu tidak bisa menjadi orang yang pandai, jadilah orang yang baik. Tapi akan lebih baik ketika kita punya kepandaian itu juga menjadi orang yang baik. Pintar, kendel benar. Pintar, kendel pintar orang kendel nganggur. Pintar tapi sing duwe nyali hanya menjadi penonton. Kendel tapi sing duwe ilmu semuanya didikai dalam kebenaran. Makanya jika kalian ingin doanya mustajab, berdoa kepada Allah secara istiqomah, menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga lisan harus bersih, dan utamanya menjaga perilaku agar supaya tidak menyalahi aturan Allah. Paham? Jadi Allah menyuruh kita berdoa pasti telah menyiapkan apa? Menyiapkan istijabah, mesti diijabahi, mesti dijawab, mesti dikabulkan dengan catatan istiqomah. Dungo
Ya sebondo. Bodoh kita mau ke Rogo Jambi, tapi jalannya ke barat. Ketemu nggak Rogo Jambi? Nggak ketemu. Sama saja kita ingin doanya dikabulkan oleh Allah, tapi selalu melanggar perintah Allah. Kira-kira Allah belum ready? Jaluk tapi manuk, jaluk tapi manuk. Kira-kira ready? Logikanya jaluk tapi manuk. Tahu ono kocoran, sak kocoran jaluk tapi dia jalan kok. Ya kira gue ini kocoran. Ya ada. Makanya berdoa astajib lah. Jadi Allah jauh. Berdoalah kalian semua kepada astajib lakum, maka aku akan menjawab doa-doa kalian. Menjawab artinya duhoni, memenuhi, dan ini bagian dari komitmen yang Allah berikan kepada hambanya. Doa itu dari Isun mesti gue dijelaskan, gue jawab atas doa-doa kalian. Makanya kalian yang pondok jangan pernah putus dengan doa dan harapan akan cita-cita kalian. Yang paling pokok mintalah berdoa agar supaya ilmunya manfaat barokah. Jadi berdoa yang mustajab itu di tempat dan di waktu yang mustajab. Tempatnya apa? Seperti di masjid, lebih-lebih di depan Ka'bah di Mekah. Dan di waktu-waktu yang mustajab apa? Setelah sholat maktubah, kemudian di waktu-waktu yang dianjurkan untuk berdoa di sepertiga malam. Ketika orang semuanya sedang tidur, kita berbisik di bumi, tapi yang menjawab adalah kan untuk itu kan ibaratnya berbisik berbisik di bumi, dijawab bila karena kita berdoa kepada Allah di bumi dan di waktu-waktu yang mustajab tengah malam. Makanya Kanjeng Nabi itu tidak pernah putus sholat tahajud. Waminallahi fatahajjat bihi nafilatalah asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ruya sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan anahu setuhune utahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh. Ini doane Kanjeng Nabi. Qala ngendika Kanjeng Nabi, Allahumma Gusti ini setuhune utahe ingsun as'aluka ngarep sapa ingsun ka maring panjenengan nafsan ing awak kula mutmainnatan hale tentrem tenang tu'minu bilikika tu'minu dan iman sokonya diri kaya kelawan ketemu kalian panjenengan. Wa ardo lan ridho panjenengan di qadaika kelawan keputusane panjenengan. Wa tamna'u lan terima di apa yang kelawan pemberiane panjenengan. Jadi di doanya Nabi Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan
tu'minu biliqa'ika wa tardu biqada'ika wa taqna'u bi'aqa'ika. Sesungguhnya aku meminta kepadamu diri yang tenang, yang dengan beriman padamu, ridho terhadap keputusanmu, dan menerima terhadap apa yang menjadi pemberian. Jadi iman, ridho atau qanaah. Rawahu at-Tabrani. Wala yu'tihi al-istighfar illa wa qad al-ghufran. Wala yu'tihi lan-ura weni sapa Allahu maring iman. Sing ngajuraken maksudnya tidak merintah. Al-istighfar minta ampun illa wa qad al-ghufran. Illa angin wa qata'adda teman ada nyapaken sapa Allah lahu maring man al-ghufrana ing pengampunan. Allah mau istighfar berarti Allah yang nyapaken pengampunannya. Qala Allah Ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru jaluk pangapura sira kabeh robbakum maring pangeranira. Inau setuhune utawi robbakum kana ana sapa robbakum ana iku ghafaron maha pengampun. Maksudnya Allah menyuruhkan kita agar supaya beristighfar, pasti Allah akan menyiapkan pengampun. Jaluk sira sepurone ingsun, pasti Allah menyiapkan pengampunannya. Hak itu ada berapa? Hak ada dua. Yang pertama hakullah, yang kedua hakullah. Hakullah ini menyangkut apa? Menyangkut urusan-urusan kita dengan Allah. Tinggalkan sholat berarti dosa dede. Coba berdosa kepada Allah. Tinggalkan puasa berarti berdosa kepada. Tinggalkan zakat berarti berdosa kepada. Tidak mau beraksi padahal mampu berarti berdosa kepada. Lakukan zina berarti berdosa kepada. Nah itu namanya hakullah. Ketika kita berbuat dosa kepada Allah, maka diselingi dengan istighfar. La shaghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Dosa kecil tidak akan dipandang kecil kalau terus-menerus dilakukan. Sementara dosa besar tidak akan dipandang besar kalau diselingi dengan istighfar. Makanya harus meremehkan dosa di hotel, misalnya gosok, nah pembocornya dari cair. Dosa kecil, tapi kalau dibiarkan akar menumpuk, dosa menjadi dosa besar. La tahkirus syughur fa innaha tataja'u minhu dzunubul kibar. Jangan kau meremehkan dosa kecil, karena dari situ akan bersemi menjadi dosa besar. Nah ini numpuk-numpuk jadi dosa besar. Maksudnya Pak, jadi mintalah istighfar kepada Tuhanmu karena Allah Maha Pengampun. Kalau urusan berdosa kepada Allah maka harus diselingi dengan istighfar. Kalau berdosa kepada sesama manusia itu namanya hakul Misalnya kamu memfitnah teman kamu berarti dosanya kepada teman kamu sesama manusia. Misalnya kamu mencuri barang milik temanmu berarti dosa kepada manusia. Kamu memukul temanmu berarti salah kepada manusia. Itu arahnya hakul adab. Allah tidak akan memberikan maafnya kecuali yang kita zalimi, yang kita salahi itu memaaf. Maka di bulan Ramadan ini
Ramadan artinya membakar. Jadi momentum bulan Ramadan ini membakar hawa nafsu, membakar kemaksiatan. Makanya dalam satu riwayat, kalau bulan puasa setan itu dibeleng. Maksudnya dibelenggu kalau diapakah setan kemudian dikerangkeng akhirnya manusia sebenarnya berbuat maksiat, apakah begitu? Tidak. Maksudnya adalah ketika kita melakukan puasa karena iman dan mengharap ridha Allah, iman dan waktu sabar, maka dengan sendirinya setan tidak ada pintu masuk untuk menggoda kita. Kita berpuasa karena maksiat ingin puasa, berarti setan tidak bisa apa? Tidak ada celah untuk mengganggu kita karena kita puasa dan membentengi diri dari berbuat maksiat. Bukan kemudian dibelenggu terus yang dosa. Banyak. Buktinya apa? Bulan puasa banyak orang yang makan di warung. Berarti bukan setan yang diperangkat terus yang tidak apa? Terus tidak ada maksiat, bukan begitu. Tapi yang dimaksud itu adalah menutup celah setan untuk apa? Menjebak manusia dalam urusan maksiat. Jadi kalau ada nani dengan sendirinya dia terbeleng, ibarat tutulan yang payu kan, tutulan setan itu masih, tutulan setan masih ada. Tapi orang kamu bulan puasa mulai kan, akhirnya puasa mulai bukti maksiat, maka dengan sendirinya dia terbeleng dengan sendirinya dia akan marah. Apa sih? Bukan kemudian yang dimaksud setan dibelenggu dikerangkeng terus dibentuk tinggal manusia, tidak. Paham? Jadi kalau berbuat dosa kepada sesama manusia, maka kita harus meminta ampun kepada manusia tersebut. Momentum Ramadan, maknanya Ramadan itu membakar. Paham? Jadi yang Ramadan itu artinya mari bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal. Apa Syawal? Artinya peningkatan. Syawal itu artinya peningkatan. Makanya Ramadan momentum kita untuk melebur dosa kepada Allah. Jalur sepuro ingkang kuwasa atas kesalahan-kesalahan maksiat yang pernah kita lakukan. Ketika masuk bulan Syawal, kita diharuskan untuk saling maaf antar manusia. Ya, karena suasananya masih Covid, berarti dalam rangka mematuhi protokol kesehatan yang perlu salaman tapi cukup ya sungkem jarak jauh. Misalnya kalau waktu nanti pulang, ini bagian menjalankan perintah umaroh untuk memutus penularan COVID. Jadi momentum Ramadan itu kita gunakan untuk melebur dosa kepada Allah. Momentum bulan Syawal kita gunakan untuk melebur dosa kepada sesama manusia. Sehingga kita menjadi fitri, namanya Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Kembali berarti Ramadan harus dihapus dosane karena kita ditabur kepada Allah selama 1 bulan penuh. Ketika bulan Syawal kita bermaaf-maafan kepada sama manusia, berarti wis tuntas jalur sepurane Allah wis, jalur sepurane kang manusia wis, akhirnya jadi Idul Fitri. Kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Maksudnya kembali suci. Makanya orang yang kadang salah ucap, ngobrol dan bisa aja sampai keliru urusan yang sepele. Contoh ucapan minal aidin, yang betul minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir. Minal aidin salah. Yang betul minal aidin. Aidin apa? Dari asal kata ada ya'udu.
Isim fa'il barang aidun. Apa aidun? Orang yang kembali. Maksudnya minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali, wal fa'izin, dan orang yang berbul. Maksudnya kembali fitrah, kembali sudah bedaran. Naik, paham? Minal aidin wal fa'izin. Maksud minal aidin tapi minal aidin wal fa'izin. Ini kata mau pakai salah. Karena singar, karena tahu kon. Karena kalian yang bodoh butuh paham urusan sepele. Terus mana itu contoh Allah Al-Maghfur. Nah bener Al-Maghfur. Ono kata Al-Maghfurullah salah. Yang betul Al-Maghfur lah. Paham? Mudah-mudahan diampuni lahu bagi si majid. Itu Al-Maghfurullah Al-Maghfur lah. Makanya istilah-istilah ini sudah sampai minal aidin wal fa'izin. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan adalah seturut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bola jauh sapa kanjeng Nabi. Apa? Lau akhtatum. Lamun agawe salah sapa sira kabeh. Hatta tablugha. Nyento komeko sampai Toto yakum opo kesalahan sira kabeh sampai tumeka as-sama ing langit tumatum moko tuli tutup tobat sapa sira kabeh lataballahu alaikum niscaya pasti lataba niscaya Allah beri tobatnya alaikum atas sira kabeh. Jadi Rasulullah pernah bersabda, andai kata kesalahanmu mencapai langit tingginya, jadi kesalahan itu misalnya mulai bumi sampai yang langit, saking akeh busoni, tuma tutup kemudian kalian bertaubat, lata wallahu alaihi percaya Allah akan menerima taubat kalian, karena pengampunan Allah sangat luas. Jadi ada kata kesalahan sampai mencapai langit, kemudian kalian bertobat, maka Allah pasti akan menerima taubat kalian. Dengan catatan taubat itu adalah satu taubatan nasuha. Itu apa catatannya? Taubat yang pertama menyesali perbuatan maksiat, dan yang kedua tidak akan mengulangi lagi. Itu catatan taubat. Baca taubat dari waliro ngarep tutup buli ya nek taubat tapi dibuli nyelit donya percaya. Paham? Makanya taubatan nasuha itu catatannya satu menyesali perbuatan maksiat, yang kedua tidak akan mengulangi. Jadi urusan manusia ini pasti banyak dosa, pasti banyak salah, pasti banyak keliru. Makanya semua orang suci pasti punya masalah lalu. Artinya mesti dua salah, mesti dua dosa. Dan semua berdosa berhak atas masa depannya. Apa? Masih ada kesempatan terbuka ruang untuk bertaubat menjadi lebih baik. Wala yuti at-taubata illa wa qad ajala al-qabul. Ai qabul taubati. Wala yuti lan ora weni maring man sapa ora weni sapa Allah maring man at-taubata taubat illa wa qad ajala akhir kecuali wa qad ajala lan sampai menyiapkan sapa Allah kasihan al-qabula ing penerimaan.
Allah tidak akan mengajukan untuk bertaubat kecuali telah mempersiapkan penerima dari taubat. Ketika kamu mau bertobat, pasti Allah menerima. Dengan catatan taubat tadi taubatan nasuh. Jadi ketika Allah menyuruh kalian bertobat, pasti Allah mempersiapkan apa? Penerimaan, pasti diterima taubatnya. Tidak mungkin Allah menyuruh kemudian tidak memberikan solusi. Tidak mungkin Allah menyuruh tapi tidak memberikan solusi. Nyuruh taubat, pasti Allah memberikan penerimaannya, diterima taubatnya. Allah mau taubat, dia mesti diterima, tapi dengan adanya catatan. Nah, ini waktu ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dan diriwayatkan Nabi setunya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ketika sahabat Nabi maktubun dan tulis qaulul arsy ing sekitar arsy. Qabla an tukhlaqa sadurunge den ciptakan apa adunya dunya di arba'ati alafi amin kelawan 4.000 tahun. Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Wa inni la sedaya ta ingsun la ghaffarun teman nyepuro liman kadue wong tabakan taubat wa amana lan iman sapa man wa amila lan agawe sapa man sholihan ing kebaikan umat tanda mongko tuli luwih dituju sama Allah. Jadi artinya telah ditulis di sekitar arsy sebelum dunia diciptakan 4.000 tahun sebelumnya. Karena 4.000 tahun sebelum dunia diciptakan, Allah wis nulis di sekitar arsy. Para tulisannya inni la ghaffarun. Sebetulnya ta ingsun la ghaffarun teman sepuro, Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, orang yang beriman, orang yang beramal saleh. Rawahu Az-Zailani. Dan yang terakhir wala yu'tihi as-sadaqatan illa waqad ta'ajjal at-taqabbul ay usulal qabuli. Kullu amrin kullu ri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Allah tidak wala yu'tihi lan ngajuraken rawen sapa Allahu maring as-shadaqata ing shadaqah illa wa qad adal at-taqabbul illa kecuali wa qad ada teman nyiapaken sapa Allah lalu kabeh kan at-taqabbula ing taqabbul diterima. Tidak mungkin Allah menganjurkan untuk sedekah kecuali Allah telah mempersiapkan apa? Penerimaan dari sedekah alias balasan atas sedekah yang diberikan oleh hambanya. Dawuh sapa Nabi ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma min 'abdin tasaddaqa bi shadaqatin yabtaghi biha wajha Allah illa qala Allah yawmal qiyamati 'abdi rajautani walan akhirka haramtu jasadaka 'ala nari wa dkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta.
Ma min abdin rono saking kawula tasodako kang sedekah sapa abad disodakotin kelawan sedekah yang tadi kang ngarep-ngarep sapa abad pihak kelawan sedekah wajhallahi ing rono semata-mata karena Allah illa qala akin kecuali qala jauh sapa Allah yaumal kiamat ing dina kiamat. Marang kang diucapkan Allah yang diucapkan Allah abdi utawi kawula ingsun raja kani ngarep sapa sira maring ingsun barang akhir ka aja jangan kau biarkan haram itu ngaramaken sapa itu jasa daka ing jasadku Fala akhir kafurun membiarkan itu apa? Tidak membiarkan sayangkan kepadamu. Haram itu aku mengharamkan jasa daka ing jasa diro alat hari atas neraka. Wadkhul lan mlebu sira min ayyi abwabin saking di pintu min ayyi abwabil jannati saking di pintu surga ciptakan karep sapa sira. Jadi maksudnya Allah menyuruh kita bersedekah, pasti Allah sudah mempersiapkan penerimaan dari sedekah itu alias balasan. Makanya dikatakan Nabi, tidak ada seorang hamba yang bersedekah dengan semata-mata mengharap ridho Allah, kecuali Allah akan berkata nanti pada hari kiamat, hambaku kau minta kepadaku, jangan kau biarkan aku. Haram itu aku haramkan jasad atas api neraka dan masuklah kamu dari pintu surga manapun yang kau kehendaki. Ini jadinya bagi orang yang bersedekah karena mengharap ridho Allah. Jadi 5 perkara tadi tidak akan diberikan oleh Allah SWT membalas dengan 5 hal. Yang pertama Pak, Allah tidak akan menyuruh kita bersyukur kecuali Allah akan menyiapkan tambahannya. Allah tidak menyuruh kita berdoa kecuali pasti Allah akan menjawab doa-doa kita. Allah tidak akan menyuruh kita istighfar kecuali Allah memberikan ampunan. Allah tidak akan menyuruh kita bertaubat kecuali Allah telah mempersiapkan penerimaan dari taubat kita. Dan Allah tidak akan menyuruh kita bersedekah kecuali Allah akan menerima atau menyiapkan balasan dari sedekah yang dilakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.